Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvis Fajri, CGP Angkatan ke-10 dari SMA M23 Batam. Di sini saya akan melakukan wawancara percakapan pra-observasi kelas dengan rekan saya, Bu. Amelia Putri, saya guru biologi di SMA Negeri 23. Baik, kita mulai saja, Bu, ya. Iya, Pak. Kita ngobrolnya santai aja, Bu. Iya. Ya, tidak usah kita terlalu tegang. Jadi sebelum kita melakukan observasi, Bu, ya, ada beberapa mungkin yang akan kita kembangkan, Bu, ya. Nanti pada saat melakukan observasi di kelas, Ibu kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan kira-kira seperti apa? Tujuan pembelajarannya kebetulan ini kan sedang masuk ke bab pertumbuhan dan perkembangan, Pak. Iya. Jadi nanti tujuan pembelajarannya adalah anak itu diharapkan bisa mengaitkan gitu antara faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Nah, kemudian nanti diaplikasikan di rancangan percobaan. Jadi anak akan membuat rancangan percobaannya sendiri. Oh, luar biasa sekali, Bu, ya. Berarti Ibu mau melanjutkannya dalam bentuk semacam penelitian sederhana, Ya, gitu ya? ya. Wah, luar biasa sekali. Berikutnya kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu capai seperti apa ya, kira-kira? Untuk area pengembangannya itu ya yang pasti intelektualnya Pak yang akan dikembangkan dan sosialnya. Gitu. Karena kan nanti anak kerja secara berkelompok gitu, maka nanti akan diasah kemampuan sosial anak di mana mereka bisa berdiskusi dengan kelompok dan bisa berdiskusi juga. Dan intelektualnya tentang ya mata pelajarannya itu sendiri tentang ilmunya. Ilmunya seperti itu. Diharapkan anak bisa mengaplikasikan langsung, jadi tidak hanya teorinya saja. Baik, terima kasih banyak, Bu, ya. Berarti ada pengalaman Ibu berkaitan dengan faktor intelektual dan sosialnya yang akan Ibu kembangkan dari kepribadian anak tersebut yang hendak dicapai. Kira-kira strategi yang akan Ibu persiapkan nanti apa kira-kira, Bu? Ini strategi dalam mengajarkan nanti dalam pembelajaran. Sebenarnya ya tidak ada strategi khusus gitu ya. Paling anak dikelompokkan seperti itu, kemudian nanti anak akan bekerja dalam kelompok untuk yang pertama memang membuat rancangan percobaan itu sendiri. Nah, itu sebenarnya proyeknya kan 1 semester, Pak. Jadi sampai bulan Desember ini proyek ini gitu. Jadi ya memang bertahap. Selama dari 1 bulan ini kita membuat fokus di rancangan percobaan. Kalau misalkan mereka masih salah, masih ada yang kurang benar gitu, masih ada yang harus bisa dibenarkan lagi gitu lah, itu nanti bisa anaknya proposalnya direvisi, rancangan percobaannya direvisi seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan rancangan percobaan itu sudah benar, baru nanti anak bisa melanjutkan ke percobaan penelitian mereka, gitu. Itu penelitian mandiri gitu ya, tetap dibimbing, tetap saya awasi seperti itu lah. Apa strateginya ya kurang lebih seperti itu sih, saya membimbing mereka dalam proyek mereka. Oh, jadi ini nanti strategi yang Bu siapkan itu adalah berbasis proyek nanti, Bu, ya? Berbasis proyek akan nanti dibagi dalam beberapa kelompok. Ya. Baik, Bu, kira-kira nanti kita sepakati aja, Bu, ya. Kira-kira kapan ya, Bu, kita akan segera melakukan tentang apa yang Bu siapkan ini? Dalam minggu depan juga bisa, Pak. Kalau misalkan, karena memang ini anak itu sudah beberapa kelompok sudah sedang mempresentasikan rancangan percobaan mereka. Nanti dalam minggu depan Ibu kita cari jadwal Ibu yang pas lah, Bu, ya, yang tidak terlalu sibuk. Baik, Bu, demikian saja mungkin untuk pra-observasi kelas ini, dan semoga nanti pada saat perjumpaan kita di kelas kita akan melihat apa yang telah Ibu rencanakan. Terima kasih banyak atas waktunya, Bu, ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutai, terus. Bersiap. Doa dimulai.
naruh aja bisa. Nah, Indri, Niraini, Nita, Laura, Eliani, Monica, Rafael, Hajar Bu. Laisa, Rebecca, Salma, Seri, hadir Bu. Mana Seri? Serina, Siti Aisyah, hadir Bu. Siti Dion, hadir Bu. Sri Anggun, hadir Bu. Syakila, hadir. Zahra, hadir Bu. Zahra, Zainuddin. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa buku biologinya, tugasnya. Dua kelompok kemarin yang belum majukan. Ya, Bu. Dua dan lima. Oke, berarti satu dan empat. Lima berapa berarti belum? Dua dan empat. Berarti 135 sudah. Kemarin kesalahan dari kelompok 135 apa saja? Saya apa saja? Judulnya kenapa? Kurang tepat. Nama Latin. Terus hipotesisnya masih dua. Terus variabel bebasnya masih salah. Kurang. Oke, Ibu Hara, ada lagi kesalahannya yang berbeda? Masih di langkah kerja pasti berbeda, banyak yang salah. Terus ada lagi di variabel kontrolnya belum dijabarkan. Nah, Ibu harap semoga di kelompok 4 dan 2 nanti tidak ada simulasi kesalahan yang sama. Kalau kamu mengalami kesalahan yang sama, berarti kemarin tidak memperhatikan. Kelompok 2 yang mana? 2. Oke, kelompok 4 filenya sudah dikirim? Sudah. Oke, sekarang kita uji siapa yang masuk kedua. Kelompok 2 dan 4. Ayo. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Oke, sekarang filenya ya. Apa judulnya? Bayang Bu. Bayang. Saya Indri Anastasia Sibarani. Lanjut ke perencanaan faktor faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Di sini kami mengambil judul pengaruh pemberian dosis pupuk kandang terhadap pertumbuhan tanaman bayam dengan nama Latin Amaranthus hybridus M. Di sini kami mengambil rumusan masalahnya. Pertama itu, adakah pengaruh jumlah dosis pupuk kandang terhadap pertumbuhan bayam? Lalu yang kedua, kami mengambil adakah pengaruh pupuk kandang terhadap perkembangan jumlah pada bayam? Selanjutnya kita masuk ke hipotesis. Di hipotesis kami mengambil adanya pengaruh adanya pengaruh pertumbuhan tinggi tanaman bayam dan banyaknya jumlah daun pada tanaman bayam yang disebabkan dari pupuk kandang yang diberikan pada tanaman bayam. Selanjutnya hipotesis variabel adanya variabel. Di variabel 12 itu ada dosis pupuk kandang yang diberikan pada media tanam. Kedua ada variabel 3 yang pertama pertumbuhan tinggi pada tanaman bayam, yang kedua perkembangan jumlah daun pada tanaman bayam. Yang ketiga ada variabel kontrolnya. Yang pertama itu bibit bayam yang sama dikelola dari toko bibit tanaman.
Yang kedua, jumlah bibit tanaman bayam yang sama pada setiap polybag. Yang ketiga, waktu penanaman yang sama yaitu dilaksanakan. Oke, sekarang dilihat dari kalimat judul. Pengaruh pemberian dosis pupuk kandang terhadap pertumbuhan tanaman bayam. Ada yang masih kurang tepat atau sudah benar? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 3 sudah benar? Sudah. Kelompok berapa? 1 sudah benar ya? Benar, Bu. Belakang sudah? Sampai sudah? Coba lihat penulisan judul. Baru tadi bahasa Indonesia kan, pelajaran sebelumnya kan. Coba udah benar belum penulisannya tanda salahnya? Di bawah. Oke, ada yang di bold, ada satu di bold, satu yang lain tidak. Terus apa lagi? Apa ini? T-nya harusnya kenapa? Patah huruf. Berarti harusnya huruf kecil ada, ya. Terus kemudian hubungannya terhadap perubahan. Oke. Antara rumusan masalah dan hipotesis. Kalau rumusan masalahnya juga Kalau rumusan masalahnya 2, hipotesisnya 2. Rumusan masalah kamu sudah bagus, sudah dibikin per poin, ada 2 poin. Harusnya hipotesis juga seperti ini, jangan langsung satu kalimat. Dan ditambahkan, kenapa kamu ngambil hipotesis ada pengaruh bla 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 terhadap apa tinggi? Gimana? Kenapa kamu pilih itu? Cantumkan di jurnalnya, biar nanti bisa kita cek benar nggak yang jurnal yang kamu jadikan referensi itu benar-benar variabel bebasnya pupuk kandang, ya. Kemudian langsung saja ini yang gold ini nggak usah, karena kan ibu ngasih contoh karena biar kamu tahu alasannya apa. Ini langsung aja. Dosis pupuk kandang yang diberikan pada media tanam. Harusnya tadi variabel kontrol ini ada ini kan 150 gram, 100 gram, 150 gram ini taruh di yang variabel bebas. Iya kan? Kan ini yang berbeda-beda di sini dosis ini. Jadi kamu tahu di variabel kontrol. Letakkan di sini dosis yang berbeda berapa. Variabel terikat tinggi dan jumlah daun. Oke. Variabel kontrol. Oke, good. Ini sudah benar. 50, 100, 150. Sekarang mana ya? Ini juga sudah benar. 12 sarung kamu ukur nyiramnya tadi sekali nyiram 1 pot berapa mili? 600 mili. Dari mana kamu bisa tahu kalau air yang kamu ambil itu 600 mili? Gimana caranya? Pakai botol. Pakai botol. Oke, sekarang pakai botol safor. Dia ngisinya sampai batas atas. Terus ada lagi nanti temanmu yang nyiram ngisinya sampai di agak-agak ke bawah sedikit. Apakah sama itu nanti 650? Tidak. Harusnya gimana? Pakai gelas takar, pakai gelas ukur. Kan di fisika diajarin kan gimana cara ukur yang benar. Nggak boleh pakai segenggam tanah, pakai 3 gelas air. Lah gelas di rumah, di rumah itu di rumah dia beda. Maka pakai satu alat ukur yang benar. Oke, berarti kurang apa di sini tadi? Gelas ukur. Nama bahan. Oke, ini sudah bagus. Sekarang yang pertanyaan di sini, dia ada 6 biji dikali 12 polybag. Berarti satu polybag isinya 6. Kenapa? Ini satu polybag ini isinya 6 apa tadi namanya bayam ya? Iya. Kenapa satu pot ada 6 bayam? Antisipasi apa? Bentuknya yang apa? Ya Kak bagus. Sekarang, kemarin udah dijelasin kan?
harusnya seperti apa. Oke, sekarang ibu punya nasi goreng 1 piring. Ya, ini kalian semua lagi jumlah daun dan tinggi tanaman. Mana dari langkah ini yang menunjukkan kalau kamu itu ngambil data? Kamu ukur, ada tidak? Ada nggak? Belum. Tulis, lakukan pengamatan, pengukuran, pengambilan data setiap berapa hari sekali, selama berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Udah? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Udah? Yang lain? Enggak? Oke, kalau tidak ada silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, dan terima kasih. Terakhir berarti kelompok A silakan maju. Yang apa? Aku ada anjing, aku ada anjing. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang perencanaan praktikum biologi kami tentang faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang pertama judul kami itu ada pengaruh terhadap perbedaan jenis pupuk dan pertumbuhan dalam pertumbuhan pakcoy, Brassica rhabdopsinensis. Lalu kedua ada rumusan masalah kami, yaitu apakah pengaruh ukuran dan kesuburan tumbuhan pakcoy terhadap perbedaan jenis pupuk yang berbeda. Pupuk kompos, pupuk rendang dan kandang. Maaf, yang pertama itu ada pupuk kompos, pupuk kandang dan pupuk NPK. Lalu untuk variabel serikatnya, yaitu untuk mencari perbedaan ukuran dan kesuburan pada tanaman pakcoy. Yang ketiga itu ada variabel kontrol. Yang pertama diletakkan di teras yang sama, diletakkan di teras yang sama yang tidak terkena matahari secara langsung. Yang kedua disiram 500 ml 2 kali, dan yang sorenya pada jam 5 sore. Lalu yang ketiga yaitu setiap polimer diisi dengan tanah yang subur dan gembur serta pupuk yang berisi perbandingan 1:1. Jadi tanah dan pupuknya itu ada perbandingannya sih 1:1. Lalu akan dilanjutkan oleh Yang kelima itu juga gambar rangkaian percobaan. Kami menggunakan 2 percobaan. Yang pertama itu menggunakan pupuk kompos, yang kedua menggunakan pupuk kandang, dan yang ketiga menggunakan pupuk NPK. Yang keenam itu alat dan bahan. Nama alatnya itu yang pertama pot 1 buah, yang kedua pena 2 buah, yang ketiga HPS 3 lembar, yang keempat timbangan 1 buah, yang kelima gelas makan 1. Nama bahannya itu yang pertama pupuk kompos dengan jumlah 5 kg, yang kedua pupuk kandang dengan jumlah 5 kg, yang ketiga pupuk NPK 500 gram, yang keempat tanah sekam bakar 1 kg, yang kelima polybag 9 buah dengan ukuran 15 cm x 20
kali 20 cm. Yang keenam beras pakcoy 1 bungkus. Oke, sana ada sini. Judul: pengaruh terhadap perbedaan jenis pupuk dalam pertumbuhan pakcoy. Alfa Gizi, coba kasih komentar dari judul ini. Pengaruh terhadap perbedaan jenis pupuk dalam pertumbuhan pakcoy. Menurut kamu gimana Alfa Gizi kalimatnya? Apa? Ada tulisan Yang keras, apa? ada tulisan di bawah dan tidak. Kalimatnya. Dapat. Hah? Sudah pas? Sudah pas? Si Ready, coba kasih komentar. Kalimatnya. Iya. Pengaruh terhadap pas. Ya enggak apa? Saya Bu itu baru berkata karena pengaruh terhadap perbedaan jenis pupuk, harusnya pengaruh perbedaan jenis pupuk gitu. Pengaruh perbedaan jenis pupuk dalam pertumbuhan pakcoy. Antara dalam sama terhadap itu terhadapnya Bu kalau saya itu Terhadapnya jangan di depan. Kan pengaruh pengaruh bimbel terhadap hasil belajar. Pengaruh cahaya matahari terhadap tinggi tanaman. Faktor luar itu berpengaruh. Pengaruh terhadap perbedaan jenis pupuk. Faktor luarnya apa? Faktor luarnya apa? Faktor eksternalnya apa? Jenis pupuk. Berarti pengaruh jenis pupuk. Ini contohnya terhadapnya. Pengaruh jenis pupuk, perbedaan jenis pupuk dalam pertumbuhan tanaman pakcoy. Misalnya terhadap pertumbuhan tanaman pakcoy. Sekarang rumusan masalahnya, apakah pengaruh ukuran dan kesuburan tanaman pakcoy terhadap perbedaan jenis pupuk yang berbeda? Coba kelompok berapa? Coba direvisi rumusan masalahnya sesuai tadi judulnya. Ini pun kalimatnya, kalau misalkan kamu pakai judulnya tadi, kalimatnya ini apa ya? Kalau ibu bilang nggak nyambung gitu. Apakah pengaruh ukuran dan kesuburan tanaman terhadap? Kan kita mau tahu tadi apa ukuran tanaman pakcoy. Kalimatnya jadi gimana kalau kamu revisi? Adakah? Oh, pengaruh terhadap lagi sih. Pengaruh apa? Faktor eksternalnya apa? Adakah pengaruh? Perbedaan jenis pupuk terhadap pertumbuhan tanaman pakcoy. Hipotesisnya jadi gimana? Adanya pengaruh apa? Adanya pengaruh tadi loh, kan udah judul, sudah rumusan masalah, sudah sinkronkan. Jadi apa? Monika jadi apa? Yang keras Monika? Adanya pengaruh Adanya pengaruh perbedaan jenis pupuk terhadap tanaman pakcoy. Variabel Sekian dari kami.
Tidak begitu kalau bisa dulu. Intinya itu sekarang udah tanggal 9. Ibu tunggu paling lambat itu tanggal 9. Ya, masalah rencana pendidikan sudah di print, tidak usah di print saja. Di paling depan kelompok. Tanggal berapa? 19. Karena apa itu di 19 belum tentu kamu nanti langsung ibu ACC. Kalau masih ada yang salah ya revisi lagi. Baru boleh melakukan penanaman, melakukan penelitian ketika nanti sudah ACC. Ya, semakin cepat kamu ACC berarti semakin cepat kamu ngambil data, semakin cepat selesainya. Jika rata-rata kalian nanam sebulan, 2 bulan, ya kan jangan sampai nanti Desember sudah mau PAS, nggak ada laporannya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Yang dapat koleksi kami itu karena tadi ngambilnya kami tidak untuk dengarnya. Nah kalau misalnya kami buat jadi satu otomatis kalau kami ngambil salah satu itu banyak sekali. Misalnya kami ubah boleh? Boleh. Kamu ubah ukuran polybagnya. Jangan yang 30-30, 20-20 aja gitu. Sehingga nanti ya nggak terlalu besar karena juga tidak terlalu banyak. Ada lagi? Tidak, kalau tidak ada kita ketemu lagi hari Selasa. Selasa di pelajaran nanti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran dari TP dari Pak Muhammad Iqbal, TP CGP Angkatan ke-10 Kota Letang, dan rekan saya Alif Fajri, yaitu calon guru penggerak Angkatan ke-10 dari Kota Batam, dan rekan saya Ibu Hamidia Putri dari Guru Biologi SMA 23 Batam. Di sini kami akan melakukan percakapan coaching pasca observasi kelas yang sudah kami laksanakan, yaitu pada tanggal 9 Agustus tahun 2024 di mata pelajaran biologi di kelas 12 MIPA 2 pada pukul 8 pagi pada saat itu. Baik, kita mulai saja ya Bu ya. Yang pertama mungkin akan saya tanyakan sini Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu ketika berjalannya proses observasi di kelas ini? Baik, perasaan saya ya Pak ya, sebenarnya biasa saja. Karena ya saya sebenarnya ya pembelajaran seperti biasanya gitu, jadi tidak ada beban, ya sudah mengalir saja. Jadi itu perasaannya biasa saja karena sudah Tidak merasa terbebani. Tidak merasa terbebani karena sudah setiap hari melakukan aktivitas seperti itu ya. Ya udah, mungkin bisa nggak Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang tidak dicapai dan untuk apa saja langkah-langkah dalam tahap pembelajaran yang dilakukan pada saat area pengembangan tersebut. Oke, baik. Sebelumnya kita jelaskan saja ya Pak ya, tahapan pembelajarannya itu. Jadi pembelajaran saya ini modelnya adalah project based learning. Projectnya selama 1 semester gitu. Anak secara berkelompok membuat penelitian. Penelitian tentang apa? Adalah tentang pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Gitu. Nah, kita bagi per tahap. Jadi untuk sampai dengan bulan Agustus ini anak itu akan membuat rancangan percobaannya sendiri. Kan biasanya itu anak sudah kita beri lapangan kerja, alat bahan, anak tinggal praktek saja dulu. Tapi kalau yang sekarang ini anaknya merancang sendiri. Dia cari dari berbagai sumber literatur, nah kemudian itu nanti mereka presentasikan secara berkelompok, dia mau memakai apa, penelitian seperti apa gitu. Mereka presentasikan, kemudian setelah selesai presentasi mereka sudah oke rencana percobaannya, baru nanti mereka lanjut ke penanaman, penelitian seperti itu. Ngambil data selama beberapa bulan, rata-rata paling dia sebulan sampai
3 bulan gitu, tergantung tanaman apa yang mereka pakai. Setelah 3 bulan mereka olah datanya, kemudian nanti akan dibuat laporannya, kemudian dipresentasikan lagi seperti itu. Jadi ya kalau kita balik ke area perkembangannya yang ingin saya kembangkan, sebenarnya pertama tentu saja sosial yang membuat mereka bekerja sama, tanggung jawab dalam kelompok, kemudian dia disiplin waktu, bisa nggak mereka sesuai dengan timing yang sudah kita rencanakan seperti itu. Pada tentu saja ya intelektualnya juga kita sasar gitu, karena ini saya menginginkan anak itu tidak hanya paham mengaitkan di biologinya saja, tapi nanti akan mengaitkan dengan mata pembelajaran lain juga. Contoh misal, kan mereka pakai pupuk nih, saya suruh hitung kebutuhan pupuknya, 1 pot mereka butuh berapa pupuk. Kemudian mereka ada 9 pot, berapa pot, berarti harus dikali 9 seperti itu. Dan itu baru mungkin saja belum yang lain. Jadi menyasar juga ke mata pelajaran lain. Stop dulu. Baik Bu, selanjutnya pertanyaannya adalah saya tanyakan dari kegiatan area pengembangan tersebut, menurut Ibu apakah sudah berhasil dilaksanakan pada saat kita observasi? Baik, kalau kita melihat kita kan sasarannya sosial gitu ya Pak, anak bertanggung jawab, kemudian kerja sama dalam kelompoknya gitu. Ketika presentasi gitu misalnya di kelas, memang ada beberapa anak dalam kelompok itu mungkin mereka tidak terlalu intens di dalam kelompoknya gitu. Jadi ketika saya tanya balik, ini kamu pakainya pupuknya berapa misal, terus berapa kali penyiraman gitu, anaknya nggak bisa menjawab dengan lancar gitu. Itu kan berarti menunjukkan bahwa dia kurang terjun ke dalam kelompoknya gitu. Tapi ya banyak juga anak-anak yang memang sudah mereka yang mengerjakan atau menjawab dalam kelompoknya, jadi bisa menjawab seperti itu. Tapi kalau misalkan kita menyasarnya 100% itu tentu saja belum. Oh, berarti Ibu sudah berusaha semaksimal mungkin Bu ya, dan dari area pengembangan tersebut ya banyak yang sudah kira-kira sudah berhasil dicapai ya dari area pengembangan tersebut. Biasa sekali Bu ya. Lalu kendala-kendala apa saja Ibu hadapi untuk mengatasi kekurangan tadi pada saat observasi tersebut? Oke, baik. Sebenarnya mungkin ketika diobservasi di kelas itu tidak terlalu terlihat gitu ya Pak ya, kendalanya gitu. Tapi ternyata ketika nanti anak itu mereka konsultasi dengan saya terkait rencana percobaan dan lain-lain, itu banyak tuh beberapa keluhan. Bu, si A nggak kerja, si B ini tidak ikut bla bla seperti itu. Pak, saya menyarankan kepada kelompok yang sudah bawa anaknya, bawa teman-temannya semua menghadap ke saya, terus ayo kita tanya satu-satu tentang isi dari makalah tersebut, isi dari penelitian tersebut seperti itu. Terus bisa menjawab tidak. Kalau misalkan mereka tidak bisa menjawab, ya mereka harus tahu, berarti saya suruh baca ulang nih, ayo baca ulang, tanya ke temanmu gimana isi dari penelitianmu itu apa, seperti itu. Kalau misalkan mungkin ada juga Pak anak yang mereka tidak suka nih kerja secara berkelompok gitu. Ada juga mereka lebih pilih kerja sendiri, ada penelitian sendiri seperti itu. Ada juga yang kita temui seperti itu. Oh, baik. Oh, jadi berarti Ibu lebih menitikberatkan kepada aktivitas anak ya, menggali potensi anak untuk mandiri lagi dan mengatur strategi agar mereka bisa mengembangkan kemampuan intelektualnya ya. Seperti itu, mereka juga ada rasa tanggung jawabnya gitu, terhadap diri sendiri dan terhadap kelompoknya. Iya, baik. Terima kasih Bu. Berikutnya, apa rencana yang akan Ibu lakukan agar kendala ini bisa diatasi ke depannya? Kendalanya bisa diatasi ya. Sebenarnya ini kan sudah berjalan ya. Project ini gitu, dan akhirnya pun memang ya setiap hari juga ada yang menemui saya untuk konsultasi terkait percobaan dan lain-lainnya. Untuk mengatasi kendala itu ya tergantung case-nya per anaknya, per kelompok seperti apa. Kalau misalkan seperti yang tadi ada anak yang tidak kerja gitu, ya saya panggil dulu satu kelompok itu, saya tanya perlunya seperti apa. Tapi ya sebenarnya itu tidak terlalu akan menjadi kendala yang berat, karena bisa diatasi, anaknya pasti bisa diarahkan. Terus juga kalau misal kita mau lihat rancangan percobaannya gitu yang anak buat gitu, memang ketika baru pertama kali mengumpulkan
itu masih banyak yang salah. Mereka tidak mengkaitkan dengan berbagai disiplin ilmu dan lain-lain gitu, langsung saja asal gitu contoh dari Google gitu misalkan. Tapi kemudian saya suruh, ayo ini masih kurang, ayo kita revisi gitu. Nah, mereka nanti membuka revisinya dan sudah benar gitu. Terima kasih, bisa sekali Bu ya. Dari rencana yang dilakukan tadi ya, Bu sudah juga bisa memaparkan kendala ini rencananya untuk bisa diatasi apa nanti yang direncanakan untuk menghadapi dari kendala-kendala yang tadi Bu hadapi ya. Terakhir Bu, kira-kira kapan ya Ibu akan menerapkan dari rencana yang Ibu rencanakan tadi? Sebenarnya itu tetap masih ongoing ya Pak, on proses gitu. Oh, on proses ya. Sedang berjalan juga gitu. Jadi ya sambil gitu. Oh, sambil. Sambil berjalan karena ini sedang berjalan. Oh, berarti Ibu langsung menerapkan problem solving ya. Problem solving di saat kegiatannya ongoing, di saat berjalannya waktu ya. Jadi tidak menentukan waktu khusus lagi ya. Baik. Oh, luar biasa sekali ya dari kegiatan Ibu yang Ibu lakukan setelah kita melakukan pasca observasi. Baik, demikian saja dialog saya sebagai CIV dengan rekan saya Ibu Omiti yang sudah diobservasi. Berikut kami persilakan kepada Bapak Muhammad Iqbal sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik terhadap kegiatan ini, sesi ini. Baik, terima kasih Pak Hafiz dan Bu Ami atas waktunya untuk melakukan sesi coaching ini. Jadi saya rasa di sini tadi Pak Hafiz juga sudah melakukan observasi di kelas, sudah meninjau bagaimana pembelajaran yang dilakukan Bu Ami, dan juga Pak Hafiz sedang melakukan pasca observasi, menuntun Bu Ami melalui pertanyaan-pertanyaan terkait program atau pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ami ke depannya. Saya rasa di sini juga sudah cukup baik, sangat bagus karena Pak Hafiz jadi juga memberikan pertanyaan kepada Bu Ami, dan Bu Ami sangat detail ya menjelaskan pertanyaan itu tentang pembelajaran dan program yang sedang dilaksanakan di kelasnya. Dan juga tadi Pak Hafiz saya lihat juga memberikan apresiasi, sangat bagus, sangat sesuai dengan apa yang dituliskan pada rubrik kompetensi coaching ini. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Hafiz dan Bu Ami atas sesi coaching ini. Oke, itu saja dari saya Pak. Baik, mungkin sudah selesai berarti Pak ya? Boleh, Pak. Oke, berarti terima kasih atas kesediaan waktunya Bu Ami ya, atas laporan atas kegiatan kita itu percakapan pasca observasi dari kegiatan rangkaian aksi nyata modul 2.3 yaitu tentang praktek coaching. Dan demikian kita akhiri pertemuan kita ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.